Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Kembali kita bertemu di dalam sapaan pastoral di pagi ini. Mari kita memulainya di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau kami boleh bangun di pagi yang indah ini. Kami boleh menikmati hembusan nafas, itu semua hanya karena berkat dari Tuhan. Dan pagi ini ya Tuhan, kami akan mengawali hari kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Perlengkapi setiap jemaat Tuhan supaya kami semakin hari Tuhan semakin memiliki pengenalan yang benar akan Engkau, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Ya, jemaat yang terkasih, di pagi ini saya akan memberikan judul dengan judul Kedaulatan Tuhan. Itulah tema pada hari ini. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 dan Roma 11 ayat yang ke-36. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang terkasih, sudah beberapa lama saya berkesempatan pulang ke Medan untuk menjaga bapak saya yang dirawat di rumah sakit. Usia 84 tahun itu membuat kondisi organ-organ vital menjadi lemah sehingga terjadi komplikasi. Dan banyak peralatan medis harus dipasang di dalam tubuh bapak kami untuk mempermudah proses perawatannya. Makan dan minum melalui selang, buang air kecil melalui kateter, dan bahkan bernafas dengan bantuan selang oksigen. Dan bahkan 2 botol infus bisa sekalian masuk ke dalam tubuh bapak ini. Nah, banyaknya alat medis yang dipakai itu membuat semangat hidup bapak saya ini menjadi melemah. Terkhusus di saat bapak saya merasa susah untuk bernafas, maka bapak saya akan merasa sangat kesakitan dan menderita. Tak heran sebagai manusia bapak kami sering mengucapkan, kiranya Tuhan Yesus cepat datang menjemput ajalnya. Nah, jemaat yang terkasih, saya selalu mengingat dulu sewaktu bapak saya masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan baik, bapak saya selalu meminta kepada Tuhan supaya ketika Tuhan mengambil nyawanya, janganlah kiranya bapak lama-lama menderita sakit. Tetapi pada kenyataannya, bapak saya dalam tempo 1 tahun ini keluar masuk rumah sakit. Di saat kondisi bapak saya sedang drop, bapak selalu minta kiranya Tuhan Yesus jangan berlama-lama untuk menjemput ajalnya. Karena begitu sakit, begitu menderita apa yang dirasakan oleh bapak kami ini. Nah, belum lagi bapak kami ini memikirkan kalau dia berlama-lama sakit, siapa yang akan mengurusnya dalam kondisi yang sakit tersebut. Nah, di saat kondisi mulai stabil, bapak saya meminta saya memimpin doa untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Saya mengatakan bahwa hidup mati manusia itu ada di dalam kedaulatan Tuhan, ada di dalam kendali Tuhan. Saya ingatkan bapak saya bagaimana kisah Ayub yang begitu berat penderitaannya. Tetapi kita mengingat bagaimana kedaulatan Tuhan untuk nyawa Ayub itu ada di dalam kendali Tuhan. Jemaat yang terkasih, mungkin saat ini kita mengalami beban pergumulan yang begitu berat. Apakah mungkin sakit penyakit seperti orang tua saya, ataukah mungkin kesusahan ekonomi akibat pandemi, atau mungkin beban pikiran yang lain yang membuat semangat hidup kita melemah dan bahkan mungkin rasanya ingin cepat mati. Namun ingatlah ayat yang kita baca tadi. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita ini, Tuhan meminta kita untuk tetap memuliakan Tuhan. Sekalipun saat ini kita menghadapi sesuatu kejadian yang mungkin kita anggap buruk,
tetaplah kita mengucap syukur, tetaplah kita memandang kepada Kristus. Dan ingatlah selalu akan kebaikan, akan pertolongan Tuhan di masa-masa yang lalu. Karena hanya itulah yang akan membuat kita bisa mengucap syukur atas berkat Tuhan ketika kita mengalami kesusahan, kesulitan, penderitaan hidup saat ini. Untuk itu, baiklah kita memandang segala sesuatu itu merupakan kesempatan bagi kita untuk memuliakan Tuhan. Karena semuanya ada di dalam kendali, ada di dalam kedaulatan Tuhan. Amin. Kiranya jemaat Tuhan dikuatkan, diteguhkan di dalam iman, dalam kondisi apapun, dalam kondisi sesulit apapun. Ingatlah bahwa Tuhan berdaulat atas setiap kejadian yang kita alami. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau kami boleh diingatkan melalui kejadian-kejadian yang kami alami, yang mungkin kami anggap itu merupakan satu penderitaan, satu kesesakan. Tuhan bekerja di dalamnya. Tuhan memiliki rancangan yang indah. Tuhan ingin melihat hati, ingin menguji setiap kami. Apakah kami sungguh-sungguh setia? Apakah kami sungguh-sungguh mengingat bagaimana kebaikan Tuhan di masa-masa yang lalu, sehingga kami boleh tetap mengucap syukur di hadapan Tuhan. Apapun yang kami hadapi, yang terjadi saat ini Tuhan, penderitaan, kesusahan, beban pikiran apapun yang membuat jemaat Tuhan mungkin ingin cepat mati rasanya, melemah semangat kami. Tuhan, ampuni kami dalam segala kemanusiaan kami. Buat kami kembali bergairah dengan mengingat bagaimana pertolongan Tuhan di masa yang lalu, sehingga kami boleh tetap mengucap syukur di hadapan Tuhan. Sehingga dalam setiap kejadian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Karena kami tahu rancangan Tuhan bagi setiap kami indah pada waktunya. Berkati aktivitas jemaat Tuhan sepanjang hari ini. Biarlah kami boleh memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, jemaat yang terkasih, semoga kita semua dalam keadaan sehat, baik, pekerjaan kita berjalan lancar sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.